Shalom Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Semua diberkati, semua dalam keadaan baik ya Bapak Ibu. Puji Tuhan ya, kita semua masih bisa melakukan kul malam hari ini meskipun melalui online. Namun kita tetap percaya bahwa Tuhan tetap ada dalam kehidupan setiap kita. Dan Tuhan juga tetap mengurapi kita asal kita datang ataupun percaya hanya kepada Tuhan. Malam hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang topik firman Tuhan, yaitu Tuhan tetap baik. Ini sering firman Tuhan buat kita malam hari ini Bapak Ibu. Tuhan tetap baik. Amin Bapak Ibu. Ya, kita percaya bahwa Tuhan itu tetap baik ya buat kita. Tuhan itu tidak pernah berubah. Dia tetap baik dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya Bapak Ibu. Karena tanpa kebaikan Tuhan, kita tidak akan bisa berdiri sampai hari ini. Tanpa kebaikan Tuhan, kita tidak akan mengalami namanya kelimpahan, kesehatan, umur yang panjang, ataupun segala hal-hal yang baik. Semuanya itu karena kebaikan Tuhan. Untuk itu, mari kita berikan hati kita, mari kita berikan hidup kita yang terbaik hanya untuk Tuhan. Sebab Tuhan tidak menghendaki harta kita, Tuhan tidak pernah menghendaki kita membawa segala sesuatu yang kita miliki. Tuhan hanya mau kita tetap setia, kita tetap mau memperkatakan bahwa Tuhan itu baik dalam setiap kehidupan kita Bapak Ibu. Nah, malam hari ini bagaimana kita mengetahui bahwa Tuhan itu tetap baik dalam kehidupan kita? Kita boleh buka dalam Mazmur 145 ayat 9. Mazmur 145 ayat 9, demikian firman Tuhan. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikan. Amin Bapak Ibu. Tuhan itu baik kepada semua orang, tidak terkecuali. Tidak ada pengecualian. Semuanya Dia kasih, semuanya Dia berkati. Rahmatnya senantiasa ada bagi setiap kita. Dia baik bagi saya, Dia baik bagi Bapak Ibu semua. Amin. Dan marilah kita percaya bahwa sampai hari ini Tuhan itu baik dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Namun dalam situasi ataupun kondisi hari-hari ini yang kita tahu bahwa pandemi masih melanda Indonesia ataupun bangsa kita, bahkan itu pun bisa kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari ya Bapak Ibu. Kita boleh merasakannya bagaimana pandemi ini yang begitu luar biasa menghantam ataupun melanda bangsa kita, sehingga segala sesuatu boleh dibuat terjadi ya. Mungkin ada di antara kita yang kehilangan orang-orang yang dikasihinya, ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang macam-macam lah Bapak Ibu. Dampaknya luar biasa dalam kehidupan kita ya. Dalam situasi seperti ini mungkin dia kehilangan saudaranya, dia kehilangan anak, orang tua ataupun orang yang dikasihinya. Ada mungkin sebagian yang merasa frustasi, ada yang mungkin sebagian dia merasa Tuhan itu jauh dalam kehidupannya. Tuhan itu mungkin tidak lagi mendengarkan dia. Nah, orang-orang seperti itu mungkin sudah sangat-sangat stres ya. Kita tahu ya bagaimana kalau kita ditinggalkan orang-orang yang kita kasihi. Mungkin pertanyaan itu seringkali ada di benak kita. Kenapa ini harus terjadi? Kenapa virus ini belum berlalu sampai hari ini? Namun kita tetap percaya bahwa rencana Tuhan itu senantiasa baik adanya bagi setiap kita Bapak Ibu. Kita harus teguh berdiri di atas iman dan mengakui bahwa Tuhan itu baik. Ya. Saat kita berdiri dalam iman kita, di atas iman percaya kita kepada Tuhan, situasi dan kondisi apapun juga tidak akan pernah menghalang kita untuk tetap mengatakan Tuhan itu baik Bapak Ibu. Kita akan terus bersyukur. Dalam ucapan syukur kita akan memperkatakan bahwa Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Dan biarlah segala sesuatu yang terjadi hari-hari ini tidak akan pernah menjauhkan kita dari segala kasih Tuhan, dari segala kebaikan Tuhan. Mari kita nikmati kebaikan Tuhan bersama Bapak Ibu, dengan iman kita yang teguh, dengan segala kepercayaan kita hanya kepada Tuhan. Dalam kondisi apapun juga, kalau kita tetap percaya, kalau kita tetap teguh berdiri, tidak akan goyah. Kita percaya bahwa Tuhan akan berdaulat atas kehidupan kita.
Tuhan akan senantiasa memberkati kita, memberikan kita kekuatan supaya kita tetap boleh berkata bahwa Tuhan itu baik. Dia baik bagi kita semua. Dia baik bagi setiap orang yang mencintai Dia, yang mengasihi Dia. Mari kita cari Tuhan. Mari kita utamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Tetap perkatakan Tuhan itu baik buat kita semua Bapak Ibu ya. Dan malam hari ini kalau kita mengakui bahwa Tuhan itu baik dalam kehidupan kita, Tuhan itu ada dalam kehidupan kita, dan kita juga harus percaya, tetap percaya pada kedaulatan Tuhan. Itu Bapak Ibu. Yang pertama, kalau kita mengakui bahwa Tuhan itu baik bagi kita, kita harus percaya pada kedaulatan Tuhan. Ya, kita harus percaya pada kedaulatan Tuhan. Kita harus percaya bahwa Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Tuhan yang berdaulat atas setiap hal-hal kehidupan kita. Seperti Nuh, di mana dia diperintahkan Tuhan untuk membangun satu bahtera, karena mungkin saat itu manusia sudah jatuh dalam dosa ya Bapak Ibu. Dia melakukannya. Dia melakukannya dengan setia dan taat kepada Tuhan. Dia tidak bertanya untuk apa ini. Mungkin kalau untuk manusia saat itu dia dianggap orang gila, dia dianggap tidak masuk akal ya. Soalnya dia membangun bahtera di atas gunung. Tapi semuanya itu dia lakukan dengan setia. Dia melakukannya dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Sampai Tuhan memerintahkan saat itu untuk mereka masuk ke dalam bahtera dan keluarga mereka diselamatkan Bapak Ibu. Dan kita tahu apa yang terjadi sesudah itu ya. Air bah datang menghancurkan segala isi bumi, menghancurkan orang-orang yang tidak percaya. Semua dimusnahkan, hanya keluarga Nuh yang boleh diselamatkan Tuhan hari itu. Demikian juga dengan kita Bapak Ibu. Segala sesuatu yang terjadi hari-hari ini semua karena izin Tuhan, semua karena kehendak Tuhan. Dan apabila Tuhan menghendaki juga semuanya ini berlalu, maka semuanya juga akan berlalu Bapak Ibu. Karena dengan izin Tuhan virus ini boleh ada saat ini. Semua karena seizin Tuhan. Dan atas kehendaknya juga ini akan berlalu secepatnya, dan kita percaya itu Bapak Ibu ya. Karena Tuhan kita itu adalah Allah yang baik. Dia tidak akan pernah berubah, baik dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita percaya seperti ini. Bagaimana dia tetap percaya dalam keadaan kondisi apapun juga. Mungkin di sekelilingnya banyak yang menertawakannya, banyak yang mengejek, yang mengatakan dia orang gila atau apapun itu. Namun dia tetap melakukan apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan kehendaki. Demikian juga kita Bapak Ibu. Mungkin dalam kondisi seperti ini kita boleh tetap melakukan hal-hal apa yang Tuhan kehendaki. Mungkin banyak orang yang bertanya, kenapa masih harus setia? Kenapa harus masih berdoa? Toh udah berapa bulan ini masih terus seperti ini. Tapi kita tetap percaya. Kita jangan pernah undur dari hadapan Tuhan. Jangan pernah goyah, tetap kita teguh berdiri di hadapan Tuhan. Dan mari kita perkatakan bahwa Tuhan itu baik, amat baik bagi setiap kita Bapak Ibu ya. Kita tetap percaya semua terjadi dengan seizin Tuhan. Nah, sekalipun ia tidak mengerti atas rencana besar Tuhan, tetap ia melakukannya Bapak Ibu. Demikian juga kita. Walaupun kita tidak mengerti hari-hari ini apa yang akan terjadi ke depannya, bagaimana kondisi ataupun situasi yang akan kita hadapi ke depannya, mari kita tetap taat di hadapan Tuhan. Mari kita lakukan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita tetap setia. Tuhan hanya menginginkan kita setia. Tuhan hanya menginginkan kita tetap taat dan mempercayai setiap firman Tuhan. Dia tidak menyuruh kita untuk membangun bahtera. Dia tidak menyuruh kita untuk membuat sesuatu yang besar mungkin yang tidak dapat kita lakukan ya. Hari-hari ini Tuhan hanya mau kita membangun mesbah kita di hadapan Tuhan, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita mempercayai bahwa Tuhan itu baik. Hanya itu saja yang Tuhan mau. Kita tetap percaya. Kita jangan lari daripada Tuhan. Kita jangan mencari Tuhan di luar sana. Karena di luar Tuhan tidak ada yang terbaik. Hanya di dalam Tuhan ada kebaikan Bapak Ibu. Dan yang kedua, selain tetap percaya pada kedaulatan Tuhan, kita juga harus mengakui bahwa Tuhan itu baik dengan menyadari zona nyaman membatasi pertumbuhan iman kita. Kita jangan berada dalam zona nyaman kita Bapak Ibu. Mungkin hari-hari ini kita nyaman dengan pekerjaan kita boleh nyaman dengan kesehatan kita boleh nyaman dengan segala sesuatu yang kita punya, dengan kesehatan,
dengan segala kelimpahan yang kita miliki, jangan pernah nyaman Bapak Ibu. Justru itu suatu teguran bagi kita. Apabila hari ini kita diberkati dengan kesehatan, apabila hari-hari ini kita diberkati Tuhan dengan segala kelimpahan dan kecukupan, kita jangan nyaman dengan semuanya itu Bapak Ibu. Ada sesuatu yang Tuhan rencanakan bagi kita. Ada sesuatu yang Tuhan mau taruh dalam kehidupan setiap kita. Untuk itu jangan pernah kita merasa nyaman dalam situasi kita. Jangan stagnan Bapak Ibu. Mari kita bangkit, mari kita berdiri, kita lihat apabila hari ini kita diberkati, mari kita mengucap syukur, mari kita perkatakan bahwa Tuhan itu baik. Siapa yang tidak mengenal kisah Ayub Bapak Ibu? Bagaimana kita tahu bahwa Ayub itu seorang yang saleh, Ayub itu seorang yang dikasihi Tuhan. Kita boleh buka di dalam Ayub 2 ayat 10 Bapak Ibu. Ayub 2 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ya, seperti yang kita tahu ya Bapak Ibu, bagaimana saat Ayub diizinkan Tuhan untuk ada dalam penderitaan yang luar biasa saat itu ya Bapak Ibu. Saat iblis datang menghadap Tuhan, dia meminta supaya Ayub diberikan ujian ataupun penderitaan hari-hari itu, tapi Tuhan katakan jangan sampai ambil nyawanya, kata Tuhan. Bagaimana si iblis ingin menjauhkan Ayub daripada Tuhan hari-hari itu? Ya, kita tahu ya, Ayub kehilangan anak-anaknya, kehilangan harta bendanya, bahkan dia sakit sampai dijauhin istrinya dan sahabat-sahabatnya Bapak Ibu. Tapi bagaimana dia tetap berdiri teguh. Dia tetap percaya kepada Tuhan, percaya kepada kedaulatan Tuhan. Dia tidak merasa aman, dia tidak berasa nyaman dalam zona nyamannya saat dia diberkati Tuhan dengan anak-anak yang cakap, anak-anak yang cantik, dengan segala harta yang berlimpah. Dia tidak merasa nyaman. Dimana kita tahu ya Bapak Ibu, setiap kali anak-anaknya melakukan pesta, setiap kali anak-anaknya melakukan segala sesuatu, berhura-hura dengan segala kekayaan yang dia miliki, dia tetap menghadap Tuhan. Dia minta ampun. Dalam keseharian anak-anaknya, dalam keseharian keluarganya mungkin berbuat dosa, dia terus datang di hadapan Tuhan, memohon ampun, membawa anak-anaknya. Dia tidak pernah merasa nyaman dalam setiap zona yang dia hadapi, meskipun dia kaya saat itu Bapak Ibu. Namun ia mengalami ujian iman melalui penderitaan yang hebat. Apa yang dilakukan Ayub saat tidak lagi berada dalam zona nyaman kehidupannya? Ayub tetap memperjuangkan imannya Bapak Ibu. Dia tetap berjuang, dia tetap setia. Sekalipun istrinya menutukinya, sekalipun istrinya mungkin menyuruh dia untuk meninggalkan Tuhan, yang katanya saat itu tidak peduli lagi terhadap Ayub, tapi dia tetap percaya hanya kepada Tuhan. Bahkan dia berkata kepada istrinya, apakah kita hanya mau menerima yang baiknya saja Bapak Ibu? Nah, apabila hari ini kita diberkati seperti Ayub, saat dia diberkati dia tetap mengucap syukur, kita pun seperti itu. Kita harus mengerti bahwa segala kebaikan yang kita alami hari-hari ini, mungkin Tuhan mengizinkan sesuatu nanti terjadi di depan, ataupun ada sesuatu yang kita hadapi, kita harus siap semuanya. Kalau kita di dalam Tuhan, kita akan siap Bapak Ibu. Kalau kita mengatakan ataupun mengandalkan segala kebaikan Tuhan itu, kita harus siap. Untuk itu jangan pernah kita nyaman dalam zona nyaman kita Bapak Ibu. Kita jangan terus berdiri dalam zona nyaman kita hari-hari ini. Saya diberkati kok, saya sehat kok sampai hari ini, tanpa saya harus beribadah, tanpa saya harus membaca firman Alkitab ataupun berdoa, saya sehat kok hari-hari ini. Jangan pernah ada perkataan seperti itu Bapak Ibu. Kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Kita tidak tahu rencana si iblis itu. Mungkin hari-hari ini kita dilihat bahagia, kita dilihat baik, tapi kan Tuhan mengizinkan. Apabila sesuatu ingin terjadi pada kita, terkadang Tuhan mengizinkan Bapak Ibu. Dengan kehendaknya mungkin kita boleh menerima segala sesuatu, dengan kehendaknya juga dia bisa mengambil segala sesuatu dari kita Bapak Ibu. Untuk itu hari-hari ini mari kita berikan hati kita, mari kita berikan hidup kita kepada Tuhan. Akui Tuhan dalam setiap kehidupan kita, karena kita percaya saat kita mengakui Tuhan, saat kita percaya kepada Tuhan, kita akan tetap setia. Dalam ujian apapun juga
kita tetap meneladani seperti yang dihadapi Ayub ya Bapak Ibu. Sekalipun dia ditinggalkan keluarganya, sekalipun dia dijauhi istrinya ataupun sahabat-sahabatnya, tapi dia tetap setia di hadapan Tuhan. Dia tahu kalau dia kemarin menerima yang baik daripada Tuhan, ada saatnya mungkin Tuhan izinkan si iblis mengambil semuanya, itu dia harus siap. Demikian juga kita Bapak Ibu, apabila mungkin kemarin kita nyaman, kita boleh bersenang-senang dengan keluarga kita, menikmati setiap kebaikan Tuhan, mungkin hari-hari ini kebebasan kita itu seolah-olah terambil daripada kita. Jangan pernah kita bertanya kepada Tuhan. Namun kita lihat ada rencana Tuhan mungkin di balik semuanya. Seperti Ayub, kita tahu di mana dalam kesalehannya, dalam kesetiaannya, dia pun menerima kembali apa yang menjadi bagiannya. Apa yang hilang dari hidupnya, Tuhan gantikan semuanya. Tuhan berikan bahkan lebih dari yang sebelumnya Tuhan berikan kepada dia. Demikian juga dengan kita Bapak Ibu ya. Kalau kita tetap setia kepada Tuhan, mari kita berkatakan Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Dan kita yakini berkat Tuhan akan ada dalam kehidupan setiap kita. Berkat Tuhan akan mengikuti setiap langkah-langkah kita Bapak Ibu. Percayalah hanya kepada Tuhan. Buat Tuhan tetap menjadi yang terutama dalam kehidupan kita. Buat Tuhan tetap menjadi prioritas hidup kita Bapak Ibu. Dan tujuan hidup kita hanya untuk Tuhan. Dan mari kita berkatakan bahwa Tuhan itu baik bagi setiap kita Bapak Ibu. Nah, malam hari ini demikianlah firman Tuhan yang boleh saya bagikan. Kita boleh belajar dari kisah Nuh dan juga kita belajar dari kisah Ayub ya. Dalam kondisi seperti ini tetap setia di hadapan Tuhan. Tetap perkatakan Tuhan itu baik. Amin Bapak Ibu. Dan yang terakhir, kita harus senantiasa percaya bahwa Tuhan Yesus itu sangat baik. Dia selalu baik, baik dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tuhan tidak akan pernah berubah. Tuhan tidak akan pernah berubah, baik dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia tetap Allah yang baik, Allah yang senantiasa setia bagi setiap kita. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan malam hari ini menjadi berkat bagi setiap kita. Kita boleh dibuat bertumbuh, kita setia terus di hadapan Tuhan. Kita mau terus berkatakan bahwa Yesus itu baik. Tuhan itu baik dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Baik untuk saya, baik untuk Bapak Ibu, bahkan untuk semua orang. Tidak ada yang terkecuali di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Kita akan tutup ibadah kita malam hari ini. Kita akan berdoa, kita terus mengatakan, kita terus bawa dalam ucapan syukur kita itu bahwa Tuhan itu baik. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Engkau benar Allah yang baik bagi setiap kami ya Tuhan. Engkau luar biasa baik bagi kami. Apa yang kami alami, apa yang kami rasakan hari ini, semua karena kebaikan Tuhan. Tidak ada yang terkecuali di hadapan-Mu Tuhan. Semuanya Engkau kasihi, semuanya Engkau berkati, semuanya Engkau lindungi Tuhan. Semua adalah rencana Tuhan. Dalam kondisi situasi saat ini Tuhan, mungkin banyak yang menjauh dari hadapan Tuhan, banyak mencari zona nyaman, banyak mencari Allah di luar sana Tuhan. Namun kami percaya Engkau Allah yang Maha Tahu, Engkau Allah yang mengampuni mereka Tuhan. Bawa kembali mereka untuk berbalik ke dalam jalan kebenaran Tuhan. Berkati setiap mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau menyelamatkan kehidupan mereka sebagaimana Engkau menyelamatkan kehidupan Nuh dan juga Ayub. Demikian juga kami Bapa, Engkau menyelamatkan kami dari segala dosa, dari segala perbuatan kami Tuhan. Biarlah kami tetap berdiri teguh di dalam Tuhan, berdiri dalam setiap kesalehan kami di dalam Tuhan. Sebab kami percaya rencana-Mu adalah rencana yang indah bagi kami. Berkati setiap kami Tuhan yang sudah mendengarkan firman-Mu malam hari ini. Berkati keluarga demi keluarga Tuhan. Buat mereka tetap setia di hadapan Tuhan. Baik keluarga yang tua, keluarga muda, bahkan anak-anak kami semuanya. Tuhan yang memberkati. Tuhan melimpahi mereka dengan sukacita. Tuhan melimpahi mereka dengan segala sesuatu yang mereka perlukan. Cukupkan apa yang mereka perlukan Tuhan. Engkau memberkati usaha pekerjaan mereka. Engkau memberkati setiap aspek kehidupan mereka. Pelayanan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami tahu Tuhan, rencana Tuhan, rencana yang baik dalam kehidupan kami. Apabila hari-hari ini Tuhan masih belum Tuhan segala sesuatu terjadi dalam kehidupan kami Bapa, kami tahu semua karena izin Tuhan, semua karena kehendak-Mu. Biarlah kehendak-Mu terjadi atas kehidupan kami, atas bangsa kami Tuhan, bahkan gereja kami Tuhan.
biarlah Engkau terus yang kami muliakan, kami tinggikan. Terpuji Engkau malam hari ini sudah memberkati kami semua, yang sudah terus memberkati setiap kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa, haleluya, amin.